Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cahaya Miftahuljannah, NIM 53050210009. Saya dari kelompok 8. Di sini saya akan membahas sedikit tentang hasil makalah saya yang berjudul Kutipan dan Notasi Ilmiah. Pengertian kutipan. Kutipan adalah pinjaman kalimat atau pendapat dari seseorang pengarang atau ucapan seseorang terkenal, baik terdapat buku-buku maupun majalah. Ada dua jenis kutipan, kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Pengertian kutipan langsung adalah kutipan dari sumber pusaka tertentu diambil secara langsung sesuai dengan isinya tanpa mengubah bahasa dan tulisannya. Sedangkan pengertian kutipan tak langsung yaitu kutipan yang dituliskan secara tidak langsung atau ditemukakan dengan menggunakan bahasa penulis sendiri. Ada dua cara penulisan kutipan langsung. Yang pertama, kutipan pendek. 1. Panjang kutipan kurang dari 40 kata atau kurang dari 5 baris. 2. Ditulis di antara tanda kutip. 3. Sebagai bagian yang terpadu dalam teks utama. 4. Sumber kutipan dapat dituliskan di awal kutipan atau di akhir kutipan. 5. Sumber kutipan yang dituliskan adalah nama paling belakang pengarang. 2. Tahun penerbit dari sumber kutipan. 3. Sumber halaman dari sumber kutipan. Contoh, nama pengarang disebut di akhir kutipan sesuai dengan uraian di atas. Dijelaskan, dalam memperlancar proses pembangunan di wilayah pedesaan, diperlukan partisipasi tokoh masyarakat, warga masyarakat, dan aparat pemerintahan desa. Pengarang Sucipto 123. Di dalam kutipan terdapat tanda kutip. Dalam penjelasannya, Tejowijoyo tahun 1992 menjelaskan, kota Leiden di negara Belanda merupakan kota suci berkembangnya pengajaran bahasa Indonesia untuk menutur asing. Yang kedua, cara penulisan kutipan panjang. 1. Kutipan yang berisi 40 kata atau lebih atau 5 baris atau lebih. 2. Terpisah dari teks yang mendahului. 3. Dimulai setelah ketukan kelima dari garis tepi sebelah kiri. 4. Diketik dengan spasi tunggal. Dituliskan juga sumber kutipannya seperti pada kutipan pendek. Yang kedua, cara penulisan kutipan tak langsung. 1. Tanda kutip dituliskan. 2. Penulisannya terpadu dengan teks. 3. Nama pengarang dan sumber kutipan dapat dituliskan di awal atau di akhir kutipan. 4. Nama halaman tidak harus disebutkan. Contoh, nama pengarang disebut di awal kutipan. Pengarang Sarina tahun 1990 mengemukakan bahwa tidak semua pengajaran BIPA di Indonesia memiliki pendidikan dan pengalaman dalam mengajarkan BIPA. Yang kedua, nama pengarang disebutkan di akhir kutipan. Tidak sejalan dengan uraian di atas, dapat ditemukakan bahwa semua pengajaran BIPA di Malang memiliki pendidikan dan pengalaman dalam mengajarkan BIPA. Pengarang Sarina tahun 1990. Prinsip-prinsip mengutip. 1. Jangan mengadakan perubahan. Yang kedua, bila ada kesalahan. B. Notasi ilmiah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian notasi adalah lambang atau nada yang menggambarkan bilangan-bilangan nada dan ujaran. Proses pelambangan nada atau ujaran dengan tanda huruf. Sedangkan ilmiah adalah bersifat ilmu. Jadi, notasi ilmiah adalah ilmu tentang sistem lambang atau tanda yang menggambarkan bilangan nada atau ujaran dengan tanda huruf. Dalam notasi ilmiah, sebuah pernyataan ilmiah harus mencantum beberapa hal, yaitu 1. Harus dapat mengidentifikasikan orang yang membuat pernyataan tersebut.
Kedua, harus dapat mengidentifikasikan media sosial, media komunikasi ilmiah di mana pernyataan itu disampaikan. Ketiga, harus dapat mengidentifikasikan lembaga yang menerbitkan publikasi ilmiah tersebut berdasarkan tempat berdomisili dan waktu penerbitan itu dilakukan dalam penulisan. Ada 3 teknik dalam notasi ilmiah. Yang pertama, footnote. Footnote adalah catatan pada kaki halaman untuk menyatakan sumber kutipan atau pendapat, buah pikiran, atau fakta-fakta atau ikhtisar. Yang kedua, endnote. Pada teknik ini, sebuah kutipan ditulis atau diletakkan sebelum bunyi kutipan atau dilakukan dalam narasi atau kalimat sehingga menjadi bagian dari narasi atau kalimat. Yang terakhir, endnote. Pada teknik endnote, nama pengarang diletakkan setelah bunyi kutipan atau